Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kanoviansyah. Kali ini saya mau berbicara sharing nih tentang momentum judulnya. Teman-teman pasti tahu momentum itu apa ya. Terutama anak-anak IPA nih pasti masih hafal mungkin rumus momentum tuh kayak gimana. Jadi di sharing kita kali ini saya ingin sedikit membagi tentang momentum tuh. Kata kuncinya adalah momentum terjadi di waktu yang sempit. Yang kedua adalah ada tenaga yang besar, power yang cukup besar yang dikerahkan pada saat di waktu yang sempit itu. Jadi momentum itu tidak terjadi dalam waktu yang panjang memang, oleh karena itu memang di waktu yang sempit itu tapi memiliki dampak yang sangat besar. Jadi kata kuncinya 3. Satu, di waktu yang sempit, kedua ada tenaga yang cukup besar yang dikerahkan di situ, dan ketiga dampaknya besar. Contoh, jika dalam sebuah momentum tabrakan itu tentu fase tabrakannya, waktu tabrakannya nggak lama, hanya ya menghantam dalam waktu beberapa detik atau bahkan mungkin sepersekian detik, tapi efeknya mungkin sangat besar karena memang ada power yang besar pada saat tabrakan itu. Efeknya bisa jadi memang mobil itu hancur, penyok, atau terguling, terbang, dan lain sebagainya. Nah, kenapa momentum kita bahas kali ini? Karena sebetulnya kita bisa relate kejadian ini dengan kehidupan yang sedang kita alami sekarang. Teman-teman sadar nggak kalau kita tuh sebenarnya hidup di dunia ini yang kurang lebih 63 tahun seperti umurnya Rasulullah SAW, jika dibandingkan dengan nanti di alam, lamanya kita menunggu di alam kubur, dibangkitkan, lalu di alam mahsyar, alam hisab, dan lain sebagainya, sampai nanti tentukan kita masuk ke surga atau neraka yang selamanya, itu hanya sebentar kalau dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk melakukan perjalanan itu. Teman-teman bisa cari banyak hadis dan literatur tentang berapa lama kita akan mengalami fase itu. Nah, jika dibandingkan dengan fase kita yang hidup di dunia ini yang mungkin belum tentu juga nyampe umur 63 tahun gitu. Ada yang baru masih usia remaja udah meninggal dan lain sebagainya. Nah, itu sudah meninggal gitu di umur segitu. Nah, kalau kita sadar tentang itu, kita bisa bilang bahwa hidup di dunia ini juga itu adalah momentum kita. Momentum untuk apa? Momentum untuk menghasilkan sebuah dampak yang besar. Bagi apa? Bagi kehidupan kita setelah di dunia ini. Di mana? Ya, dari mulai alam kubur kita, lalu di padang mahsyar, di yaumil hisab, sampai nanti kita insya Allah masuk ke surganya Allah. Kenapa kita bilang hidup dunia ini itu adalah momentum? Karena antum bayangkan, di waktu yang hanya sebentar ini, yang belum tentu sama umurnya seperti umur Rasulullah SAW 63 tahun, kita harus memanfaatkan sebaik mungkin agar kita tidak kehilangan dan menjadi orang yang rugi setelah ini. Di alam kubur, di yaumil mahsyar, yaumil hisab, sampai nanti ke surga dan nerakanya. Nah, apa yang harus kita lakukan di waktu yang sempit ini, dan apa yang harus kita perbuat agar waktu yang sempit ini pun memiliki dampak yang besar dalam perjalanan kita sampai di jannahnya Allah. Tentu teman-teman bisa berpikir mulai dari itu, tapi banyak juga yang nggak. Pertama mungkin menurut saya adalah kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia itu nggak lama, hanya sebentar. Karena kalau orang yang merasa hidup akan selamanya, banyaknya tuh mereka lalai dan ya santai aja, masih muda ataupun masih bisa senang-senang dan lain sebagainya. Ibadah mau buat orang tua, ke masjid mau buat orang tua, sedekah ya nanti aja kalau ada, kalau belum ada ya nggak perlu. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang sadar bahwa kematian adalah sebuah hal yang pasti bagi kita, yang entah kapan akan menjemput kita, mereka pasti akan sadar bahwa hidup dunia ini itu tidak akan lama. Dan oleh karena itu, mereka akan memanfaatkan hidup di dunia ini sebaik mungkin. Entah dia masih muda, sudah dewasa, atau bahkan sudah tua, dia pasti tetap akan sadar bahwa dia tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Dan oleh karena itu, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya walau hanya sebentar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pasti akan coba melakukan banyak amal ibadah yang bahasanya tuh kreatif dalam tanda kutip. Bukan kreatif ngakalin, tapi yang punya multiplier effect.
jadi dia pengalinya besar. Contoh, kalau yang dicontohkan oleh beberapa ustadz adalah ya kita beli mushafnya taruh di masjid atau disumbangkan ke pesantren. Nah, nanti mushaf itu dibaca oleh para santri dan para jamaah yang masuk ke masjid itu, insya Allah pahalanya terus mengalir ke kita. Begitu juga dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, selama itu masih digunakan dan lain sebagainya, itu akan tetap mengalir ke kita. Begitu juga ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, selama itu dipakai dengan baik dan benar dan itu bermanfaat buat orang banyak, kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Dan tapi ada satu yang terlewat biasanya adalah kita tidak sadar bahwa apa yang kita nafkahkan untuk keluarga pun sebenarnya itu adalah sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Jadi ketika kita punya istri, punya anak, punya orang tua yang kita nafkahi, dan kita memberikan sebagian dari nafkah kita untuk hidup mereka, untuk mereka makan, membeli pakaian, dan memenuhi kebutuhannya, itu pun sedekah yang terbaik. Karena apa yang mereka makan, apa yang mereka gunakan, sehingga itu bisa jadi tenaga, bisa jadi mereka bisa beribadah, mereka bisa berkhidmat kepada Allah, itu pun akan menjadi amal jariah bagi kita. Karena Allah tidak akan pernah tidak menghitung sedekah yang kita berikan, apalagi terutama untuk keluarga dan orang tua lah istilah kata. Nah, jadi teman-teman, selama kita masih hidup di dunia ini dengan waktu yang sangat sempit ini, baiknya kita tetap sadar bahwa kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini, dan kita tahu ini momentum kita untuk bertindak sebaik mungkin, sebenar mungkin, sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Jangan pernah lalai walaupun hanya sebentar. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan ajal itu akan datang. Kapan, di mana, dan bagaimana ajal itu akan datang. Selalu siap, selalu persiapkan itu dengan baik, kumpulkan sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Jangan pernah lalai sedikit pun, karena setiap hari malaikat pencabut nyawa itu mengawasi kita terus menerus. Jadi tetap beristiqomah dalam hijrah kalian, terus belajar, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa baik, jangan pernah merasa bahwa saya lebih baik dari antum dan antum tidak lebih baik dari saya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di kelompok yang sama dengan Rasulullah SAW di padang mahsyar nanti. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sharing yang lain waktu. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel ini. Dan semoga memberikan manfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.